Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi fa min adimi sya'nihi lam ta'wihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mustafa. Allahumma arhamna bangsa Indonesia wansur biladina Indonesia. Amma ba'd. Hadratul Qurma, para alim, para kiai, para sepuh-sesepuh, wabil khusus Sahibul Ma'had, Sahibul Fadilah, Al-Mukarram Kiai Haji Wes Puri, yang beserta seluruh keluarga besar Yayasan Al-Badar yang kita hormati dan muliakan. Dan saya hormati sahabat saya Pak Gubernur Banten yang begitu luar biasa, Pak Wahidin Halim. Ini kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, pokoknya sukses, amanah, manfaat, barokah, selamat fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Ya, tapi ada syaratnya Pak, pokoknya bareng-bareng terus sama Pak Fauzi. Amin. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang juga kita doakan semoga sehat, panjang umur, sukses, manfaat, berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para pejabat yang lain, Pak Kapolsek, para camat, kepala desa, dan khususnya para kiai, para ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada sahabat dan guru saya Yai Asror dari Pandeglang, yang kita doakan juga mudah-mudahan bisa istiqomah membimbing umat kepada jalan yang benar. Amin. Yang saya hormati teman-teman saya yang jadi anggota DPRD Provinsi, wabil khusus Pak Fauzi, ini Ketua PKB Banten. Mohon doanya mudah-mudahan juga sukses, amanah, berkah, selamat, amin. Dan tentu yang saya cintai, saya banggakan, wali murid, wali santri, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Badar. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, biar semangat. Saya ajak ya dulu karena ini panas yang pasti banyak juga yang puasa. Tadi itu ceritanya saya mau derek atau ikut sama Yai Asror, jadi Muharraman artinya. Nah cuman sekali baru datang ke sini tuh sama siapa? Sama Yai Wes. Wah, dikasih suguhan yang banyak. Kan nanti saya dikira sombong kalau nggak makan. Nah jadi akhirnya ya mohon maaf Yai Asror tidak jadi ikut. Tapi kita doakan mudah-mudahan puasanya Yai Asror dan teman-teman yang puasa mabrur, amin. Kalau saya bilang siapa kita, angkat tangan, teriak yang keras, Indonesia. Kalau saya bilang Pancasila, angkat tangan, teriak yang keras, saya. Kalau saya bilang NKRI, angkat tangan, teriak yang keras, harga mati. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Yang belakang tangannya belum pada kelihatan, suaranya enggak kompak. Kita mulai lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila! Pancasila, NKRI, NKRI. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, karena panas mungkin saya mohon izin pendek-pendek saja. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Satu, soal Islam. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur. Bersyukur kita ini menjadi orang Islam dan sekaligus menjadi orang Indonesia. Kenapa harus bersyukur? Sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia dan sebagai orang Indonesia yang mendapat hidayah beragama Islam. Karena Indonesia ini negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk berkahnya? Bentuk berkahnya adalah Indonesia ini merupakan negara bangsa yang segala sesuatunya berada di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Kalau lagu dangdut disebutnya yang sedang-sedang saja. Indonesia itu segala sesuatunya di tengah-tengah. Alhamdulillah. Saya kasih contoh, musim. Kita punya kemarau yang isinya panas seperti sekarang. Tetapi panasnya Indonesia, panasnya Tangerang seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih tidak panas dibandingkan panasnya negara-negara yang lain.
di Eropa, di Timur Tengah, kalau panas ban mobil bisa melepuh. Nah di sini ada yang ban mobilnya melepuh? Nggak ada. Jadi di Indonesia ini ada panas tapi tidak terlalu panas. Kita punya musim hujan yang isinya dingin tetapi tidak terlalu dingin. Di negara lain kalau pas musim dingin isinya salju semua. Yang gubernur nggak bisa ngantor, yang wakil wali kota nggak bisa ngantor, yang DPRD apalagi, lawang nggak musim dingin aja nggak ngantor, kira-kira kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kita punya dingin tapi tidak terlalu dingin. Kita punya panas tapi tidak terlalu panas. Alhamdulillah. Itulah salah satu contoh betapa kita ini harus bersyukur karena Indonesia ini diberkahi sebagai sebuah negara bangsa yang segala sesuatunya berada di tengah-tengah. Contoh yang lain, puasa. Di sejumlah negara Eropa itu kalau puasa itu 8-9 jam. Di belahan negara yang lain, misalnya di Swiss dan sekitarnya, itu puasanya 18 jam. Saya sebagai Menteri Tenaga Kerja itu setiap bulan Juni itu harus pergi ke Jenewa, Swiss, itu untuk pertemuan Menteri Tenaga Kerja sedunia. Nah sudah 2 tahun terakhir ini, itu bulan Juni itu jatuh persis bulan Ramadan. Jadi pada saat saya berangkat, itu saya sudah puasa 6 jam. Begitu mendarat, puasanya di restart, diulang lagi. Karena begitu mendarat pagi lagi. Jadi total puasa kalau pas perjalanan dari Indonesia ke Swiss itu 23 jam. Kalau sudah mukim di sana, puasanya 18 jam. Beduk maghrib setengah 10, azan isya setengah 12 malam. Nanti selesai tarawih jam 1, imsaknya jam 3 lewat 10, 18 jam. Jadi di sebagian negara Eropa puasanya 18 jam. Di sebagian yang lain itu puasanya cuma 8-9 jam. Indonesia puasanya berapa lama? 12-13 jam. Itu artinya apa? Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, alias yang sedang-sedang saja. Nah oleh karena itu ada banyak sekali contoh yang menunjukkan betapa kita ini segala sesuatunya berada di tengah-tengah. Itulah kenapa kita harus bersyukur sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Fabi'ai ala irobikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Di negara lain kalau panas ban mobil melepuh, di kita tidak. Kalau pas musim dingin di negara lain nggak bisa kegiatan apa-apa kecuali tidur sama kelolan, ya kan? Nah, di kita masih bisa melakukan banyak hal, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya, karena Indonesia ini diberkahi dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah, maka kalau ada orang Indonesia kok pikirannya ekstrim, entah itu ekstrimnya ke kanan, entah itu ekstrimnya ke kiri, satu berarti dia ini kehilangan keindonesiaannya, dua berarti dia ini tipikal orang yang tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur. Nah, oleh karenanya yang pas itu yang di tengah-tengah. Pertanyaan berikutnya, yang tengah-tengah itu siapa? Yang tengah-tengah itu Kiai Uwais. Ya kan? Yang ajarannya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi enak. Karena kita ini kalau ngomong negara dan bangsa intinya cuma dua. Kita ini pengen iman, kita sekaligus pengen aman, betul? Kita pengen iman dan pengen aman. Itu kenapa saya berpolitik, teman-teman saya berpolitik, ya kan? Biar jenengan itu seperti Yai Uwais ngurus pesantren, tenang, ya kan? Kenapa? Ada politisi yang jagain. Ya. Pak Wahidin berpolitik, ada yang jagain, kan gitu. Jadi kita aman sekaligus kita iman, dan itu hanya ada di Indonesia, alhamdulillah. Di barat itu aman, tapi orang-orangnya sudah banyak yang mulai tidak percaya sama Tuhan atau tidak beragama. Jadi imannya dapat kalau di barat, tapi amannya dapat tapi imannya tidak dapat. Di sebagian negara Timur Tengah seperti Syria misalnya, imannya dapat, tapi baru sholat Jumat dibom, masjidnya yang dibom, lagi pengajian dibom. Itu imannya dapat tapi amannya tidak dapat.
Di Indonesia ini mau Maulid Nabi, mau Hol, mau apalah acara-acara ya, perayaan Maulid Nabi, Yasinan, itu yang namanya ribuan bisa di jalan, itu hanya ada di Indonesia. Di tempat lain nggak ada. Hol sampai jutaan orang itu hanya ada di Indonesia, negara lain nggak ada. Jadi kita ini imannya dapat, amannya juga dapat. Nah, oleh karena itu dengan keadaan semacam ini, mari sama-sama kita jaga agar Indonesia ini tetap berada di tengah-tengah, tetap iman dapat, amannya juga dapat. Jangan karena sok pengen iman lalu nggak buat aman. Ya, ngomong iman terus tapi dulu terus berkelahi, terus berantem, terus mencaci terus, nah itu jadi nggak pas. Nah, jadi ini yang harus kita jaga sama-sama. Kenapa? Karena Indonesia ini negara yang besar, negara yang punya potensi untuk menjadi negara yang maju melampaui negara-negara yang lain di dunia dalam waktu-waktu ke depan. Tapi kuncinya satu, yaitu apabila rakyatnya bersatu. Nah, kalau rakyatnya bersatu, mau apa saja pasti bisa. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, soal BLK. Ini salah satu tantangan kita, memang masalah yang terkait dengan kompetensi, yang terkait dengan masalah skill. Di Indonesia ini kenapa orang miskin? Karena ada lingkaran setannya yang membuat kemiskinan itu terjadi. Kenapa orang miskin? Karena pendapatannya rendah. Kenapa pendapatannya rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa pekerjaannya tidak berkualitas? Karena pendidikannya rendah, karena skill tidak punya. Kenapa pendidikan rendah? Kenapa skillnya rendah? Ya karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena pendapatannya rendah, muter terus gitu. Nah, inilah yang dipotong oleh pemerintah, salah satunya dengan mendekatkan akses pelatihan-pelatihan vokasi, pelatihan kerja kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah BLK komunitas yang tahun ini kita buat di 1000 titik, termasuk di pondok-pondok pesantren. Ini salah satu yang menjadi komitmen Pak Jokowi, Presiden kita, untuk bisa menggenjot pembangunan SDM agar daya saing dari anak-anak muda kita di pasar kerja dunia ini bisa semakin diperhitungkan. Ini Pak Kiai, untuk soal BLK ini latar belakangnya begini. Dulu kalau orang mondok itu nggak bayar. Kalau mondok itu gratisan. Jadi ngaji sama Kiai, makan itu nebeng sama Kiai zaman dulu. Nah, kiainya kan juga lama-lama mikir ini anak ngaji sama gua, ya kan, makan sama gua, enak aja. Akhirnya ketika kiainya ini bertani, nah si santri juga ikut bantu bertani sama kiainya. Kalau kiainya berdagang, si santri juga akhirnya diminta untuk ikut berdagang. Dampaknya apa? Dampaknya bagus. Begitu si santri ini lulus dari pesantren, dia bisa ngaji, sekaligus dia bisa bertani atau berdagang. Nah itu kalau dulu. Sehingga ketika santrinya ini pulang ke rumah, misalnya jadi imam di masjid, jadi imam di musola, mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren, ini pekerjaannya tetap halalan dan thayyiban. Kenapa halalan dan thayyiban? Ya karena dia punya ilmu agama, dia sekaligus juga punya skill, dia punya kompetensi yang diajarkan oleh para guru-gurunya, para kiainya. Nah setelah pesantren ini mengenal konsep syahriah, santri masuk pesantren bayar bulanan. Akhirnya santri ngaji tok. Jadi hanya ngaji saja, begitu dia lulus dia pintar ngaji tapi tidak punya skill. Nah oleh karena itulah maka balai latihan kerja komunitas yang dihadirkan di pesantren ini dimaksudkan untuk membantu agar alumni pesantren pada saat lulus nanti bisa diberikan pembekalan keterampilan melalui balai latihan kerja komunitas. Juga bisa dipakai sebagai alat untuk membantu warga di sekitar pesantren yang membutuhkan keterampilan. Nah sehingga dengan keterampilan itu masyarakat bisa masuk ke pasar kerja, bekerja di industri atau memulai wirausaha. Nah itu tujuan utama dari balai latihan kerja kita ini, sekali lagi agar anak-anak muda kita ini bisa memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, ke depan ini anak muda jumlahnya besar. Sampai dengan 2030 itu jumlah anak muda itu 70%. Kurang lebih bisa mencapai 70% dari total jumlah penduduk. Saya minggu lalu baru pulang dari Jepang, bertemu dengan menteri-menteri anggota G20. Di Jepang saya sempatkan jalan-jalan ke kampung. Saya pengen ketemu yang muda-muda gitu.
Jadi begitu masuk kampung tuh ketemunya nenek-nenek, kakek-kakek. Dan tadinya mau mampir untuk ngopi-ngopi gitu, tapi kan nggak menarik ngopinya sama nenek-nenek sama kakek-kakek gitu kan. Tapi isinya Jepang begitu semua. Kenapa? Karena Jepang sedang memasuki yang namanya era aging society. Masyarakatnya sedang menua. Jadi di Jepang itu kalau ketemu 10 orang, 11-nya kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, bayangkan ketemu 10 orang, 11-nya kakek-kakek sama nenek-nenek. Kalau di Indonesia kita ketemu 10 orang, 11-nya malah anak-anak muda. Nah ini sampai dengan 2030 kita ini akan dibanjiri dengan anak-anak muda. Nah ini bisa menjadi berkah sekaligus bisa juga menjadi bencana. Akan jadi berkah kalau anak mudanya kita kelola dengan baik, karakternya kuat, keterampilannya kuat. Tapi bisa menjadi bencana kalau karakternya nggak jelas, keterampilannya juga nggak jelas. Akhirnya yang muncul adalah problem sosial. Nah kita harap dengan balai latihan kerja komunitas ini pesantren juga bisa ikut berperan untuk mencerdaskan masyarakat, membekali dengan soft skill, karakter, akhlak, budi pekerti maupun juga dengan keterampilan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya hanya ingin mohon doa mungkin untuk kita semua yang hadir di sini, khususnya para bapak, para pejabat, Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati, termasuk tentu saja para kiai yang hadir di sini. Mohon doanya biar kita semua para pemimpin di Indonesia ini diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa istiqomah, untuk bisa amanah, untuk bisa terus bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa doa ini penting? Ini pas mumpung hari Asyura, ini 10 Muharram. Jadi yang anak-anak yatim juga banyak, mohon doanya agar kita semua ini benar-benar bisa amanah, manfaat, berkah, selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan untuk sebagai penutup, pesan saya buat santri-santri, untuk santri-santriwan, santriwati yang muda-muda, saya ingin kasih tahu, saya ini juga santri. Dulu santri jangankan mimpi jadi menteri, mimpi misalnya jadi bupati saja nggak berani. Nah tapi Gus Dur sudah meretas jalan kita semua. Gus Dur bisa menjadi presiden, lalu habis itu banyak santri-santri yang bisa menjadi menteri. Pak Jokowi yang notabene juga orang biasa bisa menjadi presiden. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bisa jadi presiden, maka kalian semua juga punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi presiden. Kalau Pak Wahidin Halim bisa jadi gubernur, maka kalian pun juga bisa jadi gubernur. Nah oleh karena itu saran saya buat anak-anak, kalian harus tetap positif pikirannya ya, positif terus pokoknya. Harus tetap optimis, harus punya mimpi yang besar. Bermimpilah kalian setinggi langit. Pokoknya mimpi setinggi-tingginya, terus setinggi langit. Lampaui angkasa kalau perlu. Kenapa? Karena kalau mimpinya tinggi, kata Bung Karno, itu kalau jatuh, itu jatuhnya di antara bintang-bintang. Sedap kan gitu. Ya, nah kalau mimpinya rendah, jatuh ditebuk kena batu. Nah, kalau kita mimpinya tinggi setinggi langit, begitu dan kesampaian itu loh, jatuhnya pun masih di antara bintang-bintang. Jadi masih indah. Nah, oleh karena itu semangatnya ya, semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja keras, pantang menyerah, ya, jangan mudah putus asa. Nah, kita semua tahu bahwa ada keterbatasan, tapi percayalah, ini untuk kalimat penutup. Jika ada di antara kalian semua yang memiliki keterbatasan, saya ingin kasih tahu, kalau kita hidup berada dalam situasi keterbatasan, yang kita butuhkan itu adalah semangat, bukan berpikir. Ya, kalau keadaan kita terbatas dalam banyak hal, yang kita butuhkan adalah semangat, bukan berpikir. Kenapa? Karena kalau kita berpikir, lalu berpikiran kita itu negatif, maka kita tidak akan pernah kemana-mana. Betul? Iya, mikir waduh ini kok lagi susah ya, panas, waduh nanti kalau mau begini, wah nanti Pak jangan-jangan gagal, mau begitu waduh nggak ada modal, mau begini aduh nanti takut ini. Akhirnya Pak, kebanyakan mikir akhirnya tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita adik-adik sekalian berada dalam situasi terbatas, pokoknya yang penting semangatnya, semangat belajar, perkuat karakter, perkuat kompetensi, insya Allah Anda semua nanti akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih undangannya, Yai Wes. Mudah-mudahan kita doakan pondok pesantren ini bisa makin besar, bisa makin manfaat, barokah.
untuk masyarakat Banten dan bangsa Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Abdul kalam ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hanif Dakhiri SAG MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, peresmian Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Pesantren Al-Badar yang akan diresmikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Hanif Dakhiri SAG MSI yang akan didampingi oleh Bapak Gubernur Banten Dr. Haji Wahidin Halim MSI, juga didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Tangerang Bapak Haji Madromli SHMM, juga akan didampingi oleh Ketua Yayasan Al-Badar Dangder Al-Ustadz Haji Weskurni MSI. Kepada yang telah disebutkan tadi, dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para asatid, Bapak Ibu Guru, setelah penandatanganan prasasti akan dilanjutkan dengan pengguntingan pita di Gedung Balai Latihan Kerja. Maka untuk dikondisikan jalannya, sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru panitia untuk mengkondisikan jalan, karena akan langsung pengguntingan pita di depan Gedung Balai Latihan Kerja.